Baik, suaranya Pak Widi masuk ya? Masuk, Masuk, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, langsung saja biar nanti selesainya tidak terlalu sore. Kelompok 1 silahkan mempersiapkan diri. Mana kelompok 1? Kelompok 1 siapa saja? Hadir Pak, ada saya Delia, terus Maulidatun, Sofia, Nina, Anif, sama Desi Aji. Oke, Mbak Delia, kelompoknya udah pada masuk semua? Sepertinya baru Maulida Pak. Soalnya Sofia, Anif, sama Nina itu kalau pakai Google Meet putus-putus Pak. Kok enggak dia kok mereka enggak konfirmasi? Sudah. Maulidatun. Maaf Pak, Ini tadi itu Sofia sudah ada. konfirmasi. Tadi Gimana? udah konfirmasi, Pak. Gimana? Pak nggak lihat chat. Ini Sofia ada, Maulidatun ada. Terus siapa tadi? Delia Pak. Oh iya, Delia. Baru 3. Terus Anif. mana siapa lagi? Anif sama Desi Aji. Mas Desi, Pak. Oh, Desi, inti Desi. Oh, Desi yang ini menang wae oleh Pak Ijo. Si Anif? Lagi cek materi, Pak. Berarti kurang si Anif. Anif sama Nina Pak. Anif Anif sama sama Nina. Nina. Saya udah gabung Pak. Nina. Oh, ini Nina. Oh ya sudah. Berarti kurang Anif ya. Oke, langsung aja dimulai aja Mbak Delia, silahkan. Dimulai aja. PPT-nya di share screen ya. Berarti ini yang bagikan layar itu ya Pak ya? Ya, Ya, anggota kelompoknya mungkin bisa dibantu. Mas Desi, dibantu Mas Desi. Duh, kok malah hilang? Sudah terlihat belum ya Pak ya? Kalau saya sih sudah terlihat. Yang lain gimana teman-teman yang lain? Terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Sip, silakan. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Desi Aji Pangestu dengan NIM belakang 32, yang kedua ada Nina Herlina dengan NIM belakang 48, yang ketiga ada Sofia Adriani dengan NIM belakang 50, yang keempat ada Maulida Tonisfa dengan NIM belakang 54, yang kelima ada Anif Hoirunisa dengan NIM belakang 55, dan yang terakhir ada saya sendiri Delia Nur Ifriani dengan NIM belakang 56. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk teman saya. Monggo. Baik, saya Maulida Tunisfa, NIM 54, akan menjelaskan tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, secara tata bahasa, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta biasanya selalu ada atau terjadi dalam situasi dan kondisi yang sama. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting yang berkaitan dengan suatu hal. Melalui prinsip, orang dapat menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu dan bersifat mengatur, yang aturannya harus diikuti untuk mencapai tujuan yang baik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai persoalan yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip yaitu pembangunan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan kurikulum yaitu istilah yang berwawasan luas yang di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu suatu langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat suatu keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nina. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya. Saya Nina Herlina, NIM belakang 48. Slide selanjutnya yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat 4 macam prinsip pengembangan kurikulum, yaitu satu, data empiris, kedua, data eksperimen, yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan yang keempat, akal sehat atau common of sense. Yang pertama, data empiris merujuk pada pengalaman terdokumentasi dan terbukti efektif. Dan yang kedua, data eksperimen. Data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Selain dari data-data lainnya, banyak data hasil penelitian, hard data, sifatnya sangat terbatas. Di samping itu, banyak data-data lain yang diperoleh bukan dari hasil penelitian yang digunakan juga terbukti untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, di antaranya yaitu adat istiadat yang hidup di masyarakat, folklore of curriculum. Dan yang keempat, akal sehat atau common of sense. Selain dari itu, data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Silahkan Mbak Hanif. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam prinsip yang dibedakan menjadi dua. Mas Desi Ya, mungkin lebih dekat dengan mic-nya. Suaranya terlalu pelan. sudah kedengaran apa tidak, Pak? Kalau Pak Widi sedikit masih pelan sih. Coba teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain pelan apa kurang keras apa gimana? Pelan Kurang Pak. keras. Suaranya kecil. Oke, pakai handphone saja, Pak. Ini soalnya headsetnya Oh ya, kayaknya ya, kabel. kita tunggu ya. Oke, sebentar. Oke, Pak. Oke, silakan lanjut. Dan yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam prinsip dari kurikulum yang dibagi menjadi Kurang banter, Nang. Deketin lagi dengan mikrofonnya. Oh iya. Nah, Iya, itu adalah prinsip umum. Prinsip umum ini biasanya diterapkan pada sekolah-sekolah yang sesuai kondisi dan prinsip relevansi. Prinsip umum ini dibagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan kemudian prinsip efektivitas. halo, kok hilang? Halo Pak, dengar? Suaranya kok hilang. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu memiliki arti prinsip kesesuaian. Prinsip ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu relevansi secara eksternal, dan yang selanjutnya yaitu adalah relevansi secara internal. Relevansi eksternal yaitu kesesuaian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dimiliki individu saat berada di masyarakat. Hal ini berarti orang yang belajar di perguruan tinggi harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah individu menyelesaikan pendidikannya, ia diharapkan dapat berkontribusi baik pada diri sendiri, masyarakat, negara, dan inti dari kurikulum ini dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik untuk lebih siap dalam menghadapi masa depan dan berkarya. Dan kemudian relevansi secara internal yaitu adalah relevansi yang sesuai dengan
juga, Pak. Dengan tujuan, kondisi, relevansi internal yaitu adalah relevansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dari tujuan, rancangan, serta kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini harus memiliki kelenturan terutama pada hal pelaksanaannya. Suatu kurikulum tidak bisa dipaksakan apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Apabila di lapangan terdapat tidak kesesuaian dengan kurikulum yang direncanakan, kita tidak bisa memaksakan kurikulum itu untuk dilakukan. Namun, alangkah baiknya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang akan dilalui oleh peserta didik. Dan kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Artinya, kurikulum yang dikembangkan secara berkesinambungan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seumpamanya kita mempelajari di kelas 7 hal-hal dasar dalam suatu pembelajaran, kemudian pada jenjang yang selanjutnya seperti kelas 9, kelas 8 dan 9 itu berkaitan dengan materi dari kelas 7 itu secara lebih kompleks. Dan kemudian yang keempat adalah prinsip praktis atau efisien. Hal ini dimaksudkan ialah kurikulum itu harus mudah diterapkan dengan mempertimbangkan modal serta tujuan, materi, dan organisasi serta evaluasi yang tidak memberi batasan tertentu. Hal ini berarti kita tidak boleh memberi peserta didik itu pembelajaran yang ala kadarnya, tapi kita harus mengusahakan pembelajaran itu sesuai kemampuan, ya kita harus mengusahakan lah. Umpamanya seharusnya kita menggunakan gelas, umpamanya gelas kaca, seharusnya dapat, kalau kita bisa mengakalinya dengan gelas plastik, kenapa tidak? Dan yang kemudian yang kelima adalah prinsip efektivitas. Kurikulum itu dapat dianggap efektif apabila telah tercapai suatu tujuan yang dapat diukur serta dianggap kurikulum itu sudah efektif untuk pembelajaran siswa, seperti nilai dan kesiapan peserta didik itu sudah mencakup dari KKM. Dan yang selanjutnya yaitu adalah prinsip khusus atau yang B. Prinsip khusus ini adalah prinsip yang diterapkan saat kondisi tertentu. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu terbagi menjadi 3. Tujuan pendidikan jangka panjang, menengah, pendek, atau khusus. Hal ini dilandasi dari undang-undang yang berlaku serta dari berbagai survei dari orang tua, ahli, serta dari ketentuan negara yang menerapkannya. Dan kemudian yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan.
Isi pendidikan seharusnya kita harus memperhatikan dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Kita tidak bisa mengandalkan salah satu dari ketiga unsur tersebut. Tidak boleh berat sebelah seperti saat dalam pembuatan soal. Dan yang ketiga yaitu adalah prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran tujuan. Tujuan ini pembelajaran ini harus sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan. Kurikulum itu memiliki tujuan untuk siswa atau peserta didik itu dapat mempelajari sesuai dengan apa yang telah diajarkan dari seorang pendidik. Dan hal tersebut tidak luput dari tujuan inti, pengorganisasian materi, serta evaluasi. Dan kemudian yang keempat adalah prinsip berkenaan dengan media atau alat bantu pembelajaran. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, saat kita umpamanya praktikum, apabila tidak terdapat alat yang memadai, kita dapat menggunakan alat yang telah ada saja. Dan yang kelima yaitu adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Prinsip ini adalah hasil dari semua konsep dari kurikulum. Ya, kurikulum kan untuk ya berkenaan dari kurikulum itu untuk kesesuaian dari murid itu mempelajari apa yang dipelajari itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan prinsip ini bisa dapat digunakan untuk perbaikan kurikulum ke depannya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Monggo Mbak Ani. Yang selanjutnya bagi menjadi itu faktor internal, faktor perubahan surat atau ketentuan di tentangnya pertanyaan kejadian ini pun dari kurikulum yang pendidikan. Yang ketiga, bahan alam studi sampai ke yang keempat adalah sistem pendidikan penelitian dan sebelumnya adalah sebelum faktornya antara lain guru termasuk nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, pengalaman,
dan aturan yang ketiga strukturnya asumsi umum termasuk kontradiksi dengan Saya ini suaranya Mbak Anif putus-putus ya. Coba anggota kelompok yang lain dibantu Mbak Anif. Kalau ini suaranya Mbak Anif putus-putus. Baik, saya gantikan ya Pak ya. Iya, betul-betul. Jadi di sini itu ini lanjutan dari prinsip khusus. Nah, prinsip khusus ini menurut Skillback 1971 sebagaimana dikutip oleh Laurie Brady 1992 halaman 39. Secara lebih rinci mengkategorikan faktor-faktor analisis situasional yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di sekolah menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, secara lebih rincinya ini, ada faktor eksternalnya antara lain, ya A, perubahan sosial budaya dan harapannya, termasuk di dalamnya harapan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Syarat-syarat kepegawaian, asumsi-asumsi masyarakat, nilai-nilai, dan perubahan pola hubungan atau interaksi antara orang tua dan anak, ideologi, dan sebagainya. Yang kedua, ada syarat dan ketentuan tentang sistem pendidikan dan tantangannya. Nah, ini seperti halnya pernyataan kebijakan, ujian, harapan masyarakat sekitar, atau permintaan maupun tekanan darinya, proyek kurikulum, dan penelitian pendidikan. Yang ketiga, ada perubahan alam dan bidang studi sampai ke pengajarannya. Yang keempat, ada sistem pendukung potensi guru seperti halnya lembaga pelatihan guru, lembaga penelitian, dan sebagainya. Yang kelima, ada aliran berbagai sumber yang sampai ke sekolah. Yang selanjutnya, faktor internal. Faktor internal ini antara lain yang pertama ada siswa, termasuk sikap, kemampuan, dan motivasi belajarnya siswa tersebut. Yang kedua ada guru. Nah, guru ini masuk ke nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan khusus, keterbatasannya, dan aturan yang dibuat. Selanjutnya ada kinerja sekolah. Kinerja sekolah dan struktur politik diantaranya asumsi umum, termasuk harapan yang telah mentradisi, kekuatan distribusi, hubungan dengan masyarakat, dan norma yang berlaku. Selanjutnya, sumber-sumber material termasuk gedung, sarana dan prasarana, serta berbagai potensi yang ada yang dapat merubahnya. Selanjutnya ada tipe-tipe pengembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability prinsip yang digunakan. Nah, prinsip-prinsip ini antara lain yang pertama ada anggapan atau kebenaran utuh atau menyeluruh. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan dapat diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Jadi anggapan ini udah menyeluruh seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada anggapan kebenaran parsial, di mana anggapan kebenaran parsial ini yaitu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat. Anggapan kebenaran ini masih kenapa belum digeneralisasikan? Karena ini masih memerlukan pembuktian atau
hipotesis yang sifatnya tentatif atau masih belum pasti. Yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Nah, ini sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, di mana prinsip tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Jadi di antara tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum ini, yang sudah diyakini oleh orang-orang dan sudah terlibat dalam pengembangan kurikulum dan sudah bisa dibuat generalisasi hanya anggapan atau kebenaran utuh. Untuk anggapan kebenaran parsial dan anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian ini masih belum bisa digeneralisasikan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Sofia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan justru menciptakan prinsip-prinsip baru, sehingga akan ada banyak prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum berikutnya. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau biasa disebut serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum itu harus memperhatikan aspek internal dan eksternalnya. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas yang dimaksud bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regionalnya, waktu dan kemampuan serta latar belakang si anak. Kemudian yang ketiga, kontinuitas. Kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Kemudian yang kelima, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran itu dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar seorang guru dan kemudian efektivitas belajar siswa. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator dan Pak Widi. Terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman semua, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi silahkan masing-masing kelompok paling tidak ada 1 pertanyaan. Tadi dibatasi berapa pertanyaan, Mbak Delia? Maksimal 3 pertanyaan, Pak. Oke, maksimal 3 pertanyaan. Silakan untuk 3 kelompok, siapa saja cepat-cepatan silakan diberikan pertanyaan untuk pertanyaan ke kelompok 1. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Adit. Silakan Mbak Delia, Mas Adit mau tanya. Monggo, Mas. Iya, Pak.
Sebentar. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Nanti semisal kurang jelas, saya kirim di chat ini, Pak. Pertanyaan saya tadi karena pemaparan materinya sangat jelas, yang saya mau tanyakan itu, mengapa penerapan prinsip efektivitas itu dalam pengembangan kurikulum lebih mengandalkan yang namanya asumsi. Nah, dari hal tersebut, menurut kelompok 1 juga, bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan efektif? Terima kasih. Kalau kurang jelas, saya kirim di kolom chat aja. Terima kasih. Baik. Bisa tulis nama sama NIM sama kelompoknya ya, Mas? Oke, ayo yang lain selain Mas Adit. Ini Mbak Ulfa Putri mau tanya. Saya mau Ya, tanya. silakan. Oke. Itu apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan prinsip kurikulum sama tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum itu apa? Terima kasih. Sudah jelas Mbak Delia pertanyaannya dari Mbak Ulfa Putri ya? Bisa diulang Mbak Ulfa yang terakhir tadi. Tak tulis saja ya Mbak, benar. Oke. Oke, itu terus ada yang tanya ini Mbak Delia di kolom chat. Mbak Husnul Khotimah tanya, Mbak, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan berdasarkan kurikulum pendidikan dasar. Maksudnya gimana ini Mbak Husnul Khotimah? Coba. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan berdasarkan kurikulum pendidikan dasar. Terus pertanyaannya di mana Mbak Husnul Khotimah? Coba dirangkai kalimatnya mungkin. Mbak Delia bisa monitor pertanyaannya Mbak Husnul Khotimah? Baik, Pak. Oke, di sini tadi ada pertanyaan yang pertama dari Mas Hadid, bahwasanya mengapa penerapan prinsip yang memiliki pengembangan kurikulum lebih mengandalkan yang namanya asumsi. Dan menurut kelompok 1, bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan efektif? Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Ulfa, apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum itu dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum? Oke, silakan kelompok 1 mau diskusi dulu atau bagaimana untuk menjawabnya? Kalau dari saya diskusi terlebih dahulu, Pak. Oh, oke. Jangan lama-lama ya, kesel aku kalau. Oke, sambil menunggu kelompok 1 diskusi, untuk presentasi kelompok 1, saya beri apresiasi sedikit-tingginya karena memang isinya sangat lengkap dan untuk presentasinya yang perlu Pak Widi garis bawahi untuk kelompok selanjutnya, tolong jangan terlalu banyak kalimat ya, karena kan kita nggak tahu nanti apa namanya sinyalnya bagus apa enggak. Biasanya nanti nggak terlalu terlihat biasanya seperti itu tuh ya, ketika nanti di share seperti itu. Makanya nanti cukup poin-poinnya saja dan nanti teman-teman yang presentasi silakan presentasi menjelaskan segamblang-gamblangnya dengan cara ngomong seperti itu ya. Terus ya nanti PPT-nya cukup poin-poinnya saja. Terus sama sebelum maju
presentasi 2 hari sebelumnya PPT dan bahannya dikirimkan Pak Widi dulu, nanti tak koreksi. Tapi ini alhamdulillah untuk kelompok 1 melihat dari PPT-nya sudah lengkap penjelasannya. Nanti untuk yang kelompok 2 dan seterusnya 2 hari sebelum maju tolong bahannya dikirimkan ke Pak Widi dulu ya, supaya nanti kalau ada yang kurang bisa Pak Widi tambahi seperti itu. Oke, gimana kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfa ya, Pak. Oke, siap. Silakan Mbak Maulida Tunisa. Tadi kan Mbak Ulfa tanya, apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum itu? Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum? Jadi, prinsip pengembangan kurikulum mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Untuk apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu harus memperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kependidikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Coba dari kelompok 1 dulu ada yang mau menambahkan ya, dari teman-teman kelompok 1 atau mungkin dari kelompok yang lain boleh menambahkan, nanti akan Pak Widi catat di sini untuk aktifannya. Mungkin Mbak Maulida Tuniswa menjelaskannya pelan-pelan. Tadi terlalu cepat, Pak Widi juga kurang bisa menangkap. Ya, coba. Jadi ini diulang lagi, Pak? Yap, pelan-pelan aja. Tenang. Iya. Grogi, Pak. Jadi, kan tadi Mbak Ulfa bertanya apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum dan apa saja yang diperlukan, apa ya saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Untuk prinsip pengembangan kurikulum mempunyai tujuan agar kurikulum yang sesuai, yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, ataupun bangsa. Untuk apa saja yang perlu diperhatikan, yaitu harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Gimana, Pak? Oh, oke. Bagus jawabannya. Jadi, pada prinsipnya tak bantu menjawab dari pertanyaannya Mbak Ulfa tentang apa tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum itu dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Baik, jadi tujuan adanya prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri itu sebagai dasar, paling tidak sebagai koridor dalam sebelum mengembangkan kurikulum itu ada beberapa prinsip yang wajib dan harus diperhatikan. Dan tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 ada macam-macam tadi prinsip-prinsipnya, ada relevansi, fleksibilitas, dan lain-lain. Dan itu semua harus benar-benar diperhatikan. Karena nanti urusannya untuk apa? Karena memang itu nanti berhubungan sekali dengan peserta didik, guru, sekolah, masyarakat, bangsa, serta nanti dari aspek penilaian dari suatu kurikulum itu sendiri. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum? Ada banyak, tadi sudah dijelaskan gamblang juga, jadi termasuk salah satunya tadi ada masyarakat dan lain-lain. Dan yang pasti, yang sangat diperhatikan itu adalah kondisi real yang ada di lapangan dan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Dan wajibnya harus saling berkesinambungan. Karena rata-rata seperti ini.
karena mungkin sudah terlalu fokus terhadap salah satu tingkatan pendidikan sehingga eh, tidak memperhatikan tingkatan pendidikan yang lain. Misal, karena dia terlalu fokus mengembangkan di sekolah dasar, terus dia menjadi materi yang ada di sekolah dasar itu menjadi overload sehingga dia kurang terlalu memperhatikan bagaimana nanti yang ketika anak ini sudah SMP, terus nanti anak ini sudah SMA atau SMK, apakah apa yang saya berikan ketika di SD itu terlalu berlebihan atau sebenarnya sudah cukup porsinya ketika di SD. Nah, jadi memang harus perlu perlu adanya kesinambungan antara SD, SMP, SMA, SMK dan nanti uh, yang terakhir adalah di perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak Ulfa Putri. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ayo, untuk pertanyaan lain, ayo kelompok 1, semangat. Kelompok 1, monitor. Gimana? Sudah siap kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya Mas Hadid dan Mbak Husnul? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul. Oke, silakan Mbak Maulidatun. Tadi bagaimana landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan, terutama kurikulum pendidikan dasar ya. Jadi pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Oleh sebab itu, ada beberapa landasan dan prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosial budaya, ada landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada landasan empiris, ada landasan yuridis. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, ada yang ingin menambahkan dulu nggak dari kelompok 1 atau dari teman-teman yang lain? Gimana? Baik, tadi sudah dijelaskan betul apa yang dijawab oleh Mbak Maulidatun Niswa tadi. Jadi landasan-landasan tersebut memang harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk dalam apa namanya pengembangan kurikulum pendidikan, terutama kurikulum pendidikan dasar. Nah, jadi saya kira untuk apa namanya ketika kita mengatakan pengembangan kurikulum, saya kira itu bisa diasumsikan atau bisa dikategorikan bahwasanya itu untuk semua jenjang. Walaupun sebenarnya kita di sini hanya kita fokus di pengembangan kurikulum IPA, tapi di sini ini sama saja dalam mengembangkan kurikulum IPA itu sendiri memang perlu memperhatikan aspek-aspek dan landasan serta prinsip-prinsip yang sama dengan pengembangan kurikulum yang lain. Jadi, tadi ada landasan apa saja Mbak Maulida? Baik, yang pertama ada landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan empiris, dan yang terakhir landasan yuridis. Ya, betul. Jadi dari sekian banyak landasan itu memang perlu
diperhatikan dan tidak boleh ada yang diabaikan satupun karena itu sangat berpengaruh. Misal seperti halnya yang sedang rame beberapa jam yang lalu tentang apa beberapa tokoh nasional malah justru dihilangkan, malah justru beberapa tokoh apa namanya mungkin pelaku dari komunis malah justru diperkenalkan dalam buku. Nah, itu sangat-sangat apakah di pengembangan itu kan salah satu juga pengembangan kurikulumnya ya. Jadi, apakah juga tidak memperhatikan aspek historisnya itu bagaimana, aspek sosial budayanya itu bagaimana kok sampai justru tokoh-tokoh nasionalnya itu malah justru dihapuskan. Nah, itu malah justru berbahaya. Makanya dalam pengembangan kurikulum, entah kalian nanti juga mengembangkan kurikulum IPA itu sendiri, itu juga sama. Jadi justru seperti ya tokoh-tokoh dalam pengembangan apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan alam itu kan banyak ada Thomas Alva Edison dan lain-lain. Walaupun memang mungkin di ajaran kita atau di agama kita juga ada penemu-penemu teori sains itu bisa kita tambahkan, tapi juga jangan sampai menghilangkan tokoh-tokoh pengembangan sains yang sudah ada pada umumnya. Nah, takutnya apa? Nanti ketika peserta didik itu tidak tahu tokoh-tokoh tersebut, dia kan nanti juga akan terjun di masyarakat. Dan terjun di masyarakat pasti kan juga nanti kan kalau ada pertanyaan kan kadang ada tanya terus siapa sih penemu penemu lampu pijar. Wah, kan bingung karena tidak pernah dijelaskan di situ. Nah, makanya dengan aspek historis tadi, terus aspek macam-macam tadi, ada sosial budaya tadi, itu sangat perlu diperhatikan, entah itu di pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau di pendidikan tinggi, itu perlu diperhatikan semua aspek itu. Gitu Mbak Husnul Khotimah. Oke, gimana? Tinggal satu pertanyaan lagi dari Mas Hadid. Ayo, kelompok satu, yuk. Satu lagi, mangkat. Boleh takjil. Gas, Pak. Gas. Ayo, ayo. Mbak Dela, Delia, atau Mas Desi, atau siapapun silakan. Mbak Maulidatun, tapi Mbak Maulidatun tetap harus membantu ya. Ayo, yang lain. Baik, Pak. Ayo, malah anteng. Dipilah dulu pertanyaannya dari Mas Hadid. Mengapa penerapan prinsip yang memiliki pengembangan kurikulum lebih mengandalkan yang namanya asumsi? Dan menurut kelompok satu, bagaimana pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan efektif? Yo, di paparanmu tadi ada loh, silakan tinggal dijawab. Gimana? Sudah menyerah? Atau Mbak Maulidatun yang tetap menjawab? Gimana? Kelompok satu menyerah? Sebentar, Pak.
Tenang, dijawab aja nanti tetap Pak Widi backup, Pak Widi tambahi. Yuk. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Hadid. Tadi pengembangan kurikulum dapat dikatakan berjalan efektif apabila proses pembelajaran dilakukan dengan baik karena dapat dilihat dari aspek efektivitasnya tersendiri yang mencakup aspek rencana atau program seperti RPP yang digunakan oleh guru untuk menjadi pedoman mengajar dan dapat dilaksanakan dengan baik dimulai dari pertemuan awal hingga evaluasi yang telah terprogram di dalam RPP tersebut. Kemudian aspek ketentuan dan aturan yang dibuat oleh guru dan proses pembelajaran sudah diterapkan oleh siswa seperti dalam proses diskusi, presentasi, dan ketentuan serta aturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Kemudian aspek tujuan dalam proses belajar sudah dapat dikatakan baik karena nilai prestasi dari para siswa sudah memenuhi atau melampaui KKM. Kemudian dari aspek tugas atau fungsi guru telah melaksanakannya dengan baik. Antara lain guru telah memberikan materi baik teori, lisan maupun tertulis dan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Siswa juga sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik juga, antara lain mengikuti mata pelajaran dengan baik, kemudian mengikuti tes dengan mendapatkan hasil yang terbaik, serta aspek non-kognitif terlihat dari peserta didik terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jika dari segi kehadiran peserta didik didapatkan kehadiran peserta didik tinggi serta tidak ada siswa yang keluar atau drop out, berarti semua aspek-aspek efektivitas sudah terpenuhi dengan baik. Maka dari itu dapat dikatakan pengembangan kurikulum tersebut berjalan secara efektif. Seperti itu. Oke, saya tambahi dari Mbak Sofia tadi. Bagus untuk penjelasannya dari Mbak Sofia, malah didetailkan dari bentuk langsung pelaksanaannya seperti apa. Yang intinya seperti gini, ini Mas Adit. Yang kedua dulu berarti ya, tentang apa tadi? Pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan efektif. Nah, jadi pada prinsipnya bisa dikatakan efektif dalam pengembangan kurikulum itu seperti yang sudah Pak Widi jelaskan di awal perkuliahan dulu. Intinya adalah dalam pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan efektif jika sudah jika sudah sesuai dengan tujuan apa yang diharapkan dan dirumuskan di awal. Jadi suatu kurikulum itu kan pasti memiliki tujuan yang fundamental awal atau tujuan dasarnya yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Nah, tujuan tersebut apakah bisa terpenuhi atau tidak? Kalau semua bisa terpenuhi dan pastinya ini bukan hal pembelajaran lagi ya, tetapi sudah ruang lingkupnya adalah kurikulum. Jadi mau tidak mau semua tujuan yang ada dalam tujuan fundamental dalam pengembangan kurikulum itu harus terpenuhi. Jadi ketika tujuan itu sudah terpenuhi semua, itu bisa dikatakan dalam pengembangan kurikulum itu dikatakan adalah efektif dan tepat sasaran. Nah, kadang dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan tapi malah justru sasarannya seperti apa, nah itu yang berbahaya. Kita mungkin justru di angkatan kalian dulu sekolah malah yang merasakan seperti itu. Jadi katanya kok pembelajarannya seperti ini, tapi kok saya yang dapatkan kok seperti ini, jare kok
yang diuji adalah kompetensi, tapi kok selalu yang diuji hanya kognitifnya saja, itu kan pasti kalian juga akan, kalian merasakan itu nggak dulu ketika SMA? Merasakan, Pak. Nah, jadi harusnya kan justru kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kalian. Dan dari kalau sudah bilang kompetensi itu kan berarti dari segi afektif, kognitif, psikomotorik itu kan kalian mengelola sendiri, terus habis itu kalian komunikasikan, kalian apa namanya komunikasikan apa ya? Kalian tunjukkan di situ dan kalian buktikan bahwa saya menguasai kompetensi tersebut. Nah, tapi kan dalam kenyataannya kalian masih berupa tes ya, tesnya biasanya malah menghafal rata-ratanya. Apa namanya soalnya apa namanya gaya adalah hitung ini adalah, tapi bukan berbentuk sebuah analisis atau mungkin studi kasus. Kalau memang itu berupa kompetensi, biasanya itu tes ujiannya itu atau tesnya itu berupa memang studi kasus dan penilaian secara proses. Tapi biasanya ya kita kembali banyaklah satu dua, nggak hanya satu dua orang guru, tapi hampir banyak, hampir lah, apalagi yang sudah sepuh itu akan kesulitan, atau terutama penilaian secara proses, harus melihat anak itu dari satu persatu itu bagaimana dan prosesnya itu bagaimana. Rata-rata pembelajarannya itu masih bersifat konvensional, sehingga ya wes tesnya ya wes tes soal wae, tes secara kognitif aja, padahal yang dibutuhkan adalah tes yang menunjukkan kalian memiliki kompetensi atau tes secara kompetensi seperti itu. Nah, saya malah lebih tertarik dari pertanyaan yang pertama dari Mas Adit, yaitu mengapa penerapan prinsip yang memiliki pengembangan mengapa penerapan prinsip pengembangan kurikulum lebih mengandalkan yang namanya asumsi. Maksudnya gitu ya Mas Adit? Oke, Pak. Nah, oke. Jadi seperti ini. Memang salah satu dalam prinsip pengembangan kurikulum itu adalah dari asumsi. Tapi asumsi yang dimaksud di sini adalah asumsi yang keluar dari akal sehat. Nah, akal sehat di sini bukan berarti saya Rocky Gerung, bukan loh ya. Jadi yang maksudnya akal sehat di sini adalah yang mampu dipertanggungjawabkan segala asumsinya, di mana tidak sekedar asumsi. Karena rata-rata, coba kalian pernah nggak terjun di masyarakat, diskusi dengan masyarakat, pasti ada masyarakat yang mengatakan seperti ini. Dari penelitian yang saya lakukan, saya punya asumsi seperti ini. Pernah nggak dengar seperti itu? Pasti pernah ya. Nah, tapi itu kan dia apakah melakukan penelitian betul sesuai kaidah seorang peneliti dan datanya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, atau hanya asumsi dia saja, gambaran imajinasi dia saja, oh kira-kira seperti ini. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu tidak bisa asumsi itu hanya sekedar menurut asumsi saya ketoke ngene wis, ketoke, nah wis bahasa ketoke jare, nah itu sangat berbahaya dan itu sangat perlu dihindari. Maka oleh karena itu asumsi yang bisa dipakai adalah dia memiliki dasar secara akal sehat dan secara yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara penelitian maupun data penelitian atau data observasi yang dia lakukan di situ. Karena apa? Kalau pastinya data observasi, data penelitian itu wajib melalui proses dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengambil data dan melakukan penelitian. Jadi makanya teman-teman aktivis juga selalu Pak Widi titipi pesan, ketika kalian suatu berpendapat, coba berpendapatlah, dibiasakan pendapat saya itu kelebihannya seperti ini dan memiliki kekurangan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu sebuah asumsi, tapi asumsi ya masih asumsi
bebas karena kan belum ada penelitian, tapi kan di situ paling tidak ada dasar. Ini loh ketika pendapat saya seperti ini tuh dia memiliki kelebihan seperti ini, namun masih memiliki kekurangan seperti ini bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, sama juga dalam pengembangan kurikulum, asumsi bukan sekedar asumsi, itu kita ada 3 aspek ya. Asumsi, terus apa ya yang satu tadi ya, ada asumsi, anggapan, kebenaran parsial, terus kebenaran utuh atau whole trust. Nah, itu tiga prinsip atau klasifikasi 3 prinsip itu tadi itu sangat perlu diperhatikan betul di situ. Kayak gitu Mas Hadid. Nah, itu Mbak Namida udah dapat takjil belum? Harus jalan-jalan itu. Gimana Mas Hadid? Iya Pak, terima kasih Pak. Sama Mbak siapa tadi? Mbak Sofia. Ayo Mbak Sofia, ayo Mbak Sofia yuk. Wah, konten kelasnya di Mirafal. Oke, gitu. Oke, ada dari kelompok yang lain yang ingin ditanyakan karena ini sudah 3 pertanyaan atau mungkin kelompok 1 masih membuka termin pertanyaan? Sudah tidak, Pak. Sudah angkat tangan, baterainya sudah habis, Pak. Iya, Pak. Iki mungkin masjid ngono salah nyetel kira mana dikira buka ya. Oke. Terima kasih, kita beri apresiasi betul untuk kelompok 1. Pak Widi tunggu PPT dan makalahnya dikirim ke Pak Widi. Untuk kelompok selanjutnya silakan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya tentang bab selanjutnya, dan nanti harapannya untuk bab yang selanjutnya bisa dikaitkan dengan kurikulum di keipaan ya. Ini tadi memang untuk yang pertemuan yang kelompok 1 memang belum, supaya karena memang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu masih secara umum, tapi nanti untuk yang kedua nanti tolong dikaitkan dengan kurikulum yang pengembangan kurikulum tentang keipaan seperti itu. Oke, itu saja dari kelompok 1. Silakan ditutup dulu kelompok 1. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan tetap semangat untuk yang lainnya. Kita kasih toleransi saja karena ini juga waktunya persiapan buka puasa. Jadi Pak Widi putuskan untuk kita akhiri perkuliahan kita jam 5:15 ya, untuk 5:20 ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti jam 4 tepat kita harus sudah masuk. Gitu aja ya. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Silahkan melanjutkan agenda kalian selanjutnya, menyiapkan sop buah, menyiapkan es. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sip, sama-sama. Untuk PPT sama makalahnya WA atau email ya Pak ya? Ikut email enggak apa-apa, WA juga enggak apa-apa. Tapi kalau memang paling aman sih email ya. Oke Pak. Oke, sip. Untuk penanyanya juga ditulis nggak Pak di bagian akhir makalah? Iya, ya, dong. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.